dengan mengucap syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Lani Dalending SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga, bidang studi biologi dengan unit kerja di SMK Negeri 2 Tahuna. Akan melaksanakan praktik pembelajaran mandiri sebagai syarat ujian kinerja UKM PPG periode 2 tahun 2024. Terima kasih atas kepercayaan Direktur Jenderal GTK dan Direktur PPG, Rektor Universitas Negeri Manado, dan Koordinator PPG dan Pengelola PPG bidang studi biologi, serta dosen dan guru pamong Universitas Negeri Manado yang telah membimbing saya sampai tahap ini. Selamat mengikuti kegiatan praktik pembelajaran ini. Terima kasih. Silakan satu orang. Jane, ya silakan depan. Ibu semuanya berdiri. Ibu serta teman-teman, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sertailah aktivitas pembelajaran kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan berdiri kembali. Ya, terima kasih Jane. Oke, baik. Pagi ini Ibu akan mengecek kehadiran siapa-siapa yang tidak hadir. Ya, siapa yang tidak hadir? Melani. Siapa lagi? Margareta dan Novita. Ya. Baik adik-adik, saat ini sebelum kita lanjut, Ibu minta salah seorang peserta didik dapat memandu kita dalam menyanyikan salah satu lagu nasional sebagai bentuk kita cinta terhadap negara kita. Ya, silakan satu orang. Ya, Airin silakan di depan. Silakan semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderaku, lambang suci bangga perwira. Sang
Silakan dijawab. Oke, kalau sudah selesai mengerjakan asesmen diagnostik saat ini, perhatikan lagi di depan. Materi kita saat ini, kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita di saat ini yaitu pertama, peserta didik mampu menganalisis masalah kepunahan burung sariwang sangihe atau burung niu di Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui tayangan video pembelajaran dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mampu membuat tayangan video untuk pelestarian burung sariwang sangihe atau burung niu di Kabupaten Kepulauan Sangihe lewat ide kreatif yang dipublish di media sosial. Ya adik-adik, jadi itu merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adik-adik terlihat tidak bersemangat di pagi ini. Coba ibu akan mengajak adik-adik untuk melakukan ice breaking saat ini. Silakan adik-adik berdiri semua. Kita akan melakukan ice breaking tepuk semangat. Jadi contohnya tepuk semangat seperti ini. Tepuk semangat. 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 Yes, yes. 3 kali ya semangatnya. Bisa? Bisa. Bisa diikuti? Bisa. Oke. Tepuk semangat. 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 Yes, yes. Sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Yes, yes. Ya. Silakan duduk. Ibu berharap sesudah kita melaksanakan ice breaking ini semangat kita lebih bertambah ya untuk kegiatan belajar kita hari ini ya. Oke, lanjut. Ibu akan menayangkan satu video pembelajaran. Ibu minta adik-adik fokus ya untuk menonton video pembelajaran di saat ini. Di video kali ini, kami berkolaborasi dengan organisasi Burung Indonesia, yaitu organisasi non-profit nasional yang bergerak di konservasi pelestarian burung liar dan habitatnya di Indonesia. Di batas paling utara Indonesia, terdapat satu pulau kecil bernama Sangihe. Meskipun ini hanyalah pulau kecil, namun dalam dunia konservasi keragaman hayati global, pulau kecil ini memiliki nama besar. Laut dalam tak heran, pulau ini memiliki endemisitas keragaman hayati yang sangat tinggi. Berdasarkan keragaman hayati ini, informasi yang menjadi saya satu-satunya catat. rumah bagi 10 jenis burung endemik. Ke-10 jenis burung endemik itu, ada burung kecil berwarna biru yang bangkit dari jurang kepunahan setelah sebelumnya sempat juga punah selama lebih dari 1 abad. Jika sudah waktunya bertelur, induk sariwang sangihe akan mengeluarkan sebutir telur yang berwarna putih dan memiliki bercak-bercak coklat kemerahan. Ada seorang ornitologis asal Jerman, Adolf Niemeyer, memiliki spesimen sariwang sangihe yang pertama dan satu-satunya. Nahasnya, wujud hidup burung tersebut menghilang lebih dari 100 tahun dari pandangan masyarakat umum dan juga mahasiswa yang sedang menuruni lembah gua mengambil air untuk rombongan tim ekspedisi. Untuk bicarakan, John menanyakan apa yang Anius temukan. Lalu Yoris menjawab dengan bercanda bahwa Anius menemukan vergan taruh. Merasa ada yang tidak beres, John kembali bertanya tentang kejadian itu. Akhirnya, Yoris kritis.
Pulau Sangihe yang menjadi pulau terbesar di Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki nilai keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Gunung Sangidaruman yang ada di pulau itu menjadi habitat bagi burung serintit Sangihe, celapuk Sangihe, raja udang utara. Kawasan hutan lindung Sangidaruman yang hanya tersisa tidak lebih dari 500 hektar saja. Dampak buruk degradasi hutan tidak hanya mengancam kelestarian keragaman hayati Pulau Sangihe, Sangidaruman dan lestarikan burung kasar. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Oke, adik-adik sudah menonton video pembelajaran saat ini. Ibu berharap adik-adik sudah mencatat hal-hal penting yang adik-adik sudah dapat dari menonton video pembelajaran di saat ini. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada adik-adik bagaimana keseimbangan ekosistem sehingga berdampak pada populasi burung seriwang Sangihe. Keseimbangan ekosistem tetap dijaga karena burung seriwang Sangihe memiliki 4 manfaat untuk keseimbangan populasi ekosistem. Oke. Nah, saat ini Ibu akan membagi adik-adik ke dalam beberapa kelompok. Ya, apakah kita menggunakan kelompok pada minggu yang lalu? Ya. Oke, kalau begitu silakan adik-adik duduk berdasarkan kelompok yang sudah terbentuk pada minggu yang lalu. Silakan. Apakah adik-adik sudah duduk dalam kelompok masing-masing? Ya, sudah bersama dengan teman sekelompok? Oke, adik-adik saat ini Ibu sudah mengirim LKPD di grup, ya, akses linknya sudah Ibu kirim, dan silakan adik-adik kerjakan setiap soal yang ada di LKPD tersebut. Dan jikalau adik-adik tidak mengerti, ya, silakan adik-adik bertanya. Silakan diskusi satu dengan yang lainnya, ya. Ya, jadi adik-adik yang tidak punya pulsa data, silakan adik-adik connect menggunakan WiFi yang sudah Ibu siapkan. Ada username-nya di depan dan password, ya adik-adik. Bisa adik-adik? Bisa. Oke, silakan adik-adik kerjakan. Airin, apakah mengalami kesulitan? Tidak. Ya, bisa dipahami setiap pertanyaan yang ada di LKPD? Bisa. Oke. Kerja dengan semua anggota kelompok, ya. Jangan kerja sendiri-sendiri. Ya, kelompok 2 gimana dengan Pak? Bisa dipahami setiap pertanyaan yang ada di LKPD? Bisa. Oke. Bisa dijawab setiap pertanyaan yang ada di LKPD? Oke, bisa. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Oke, berarti cukup paham, ya, atau bisa dipahami. Ya, kelompok 3 Dianta bisa dikerjakan LKPD-nya? Bisa. Ada yang sulit Dianta? Tidak. Oke. Ya. Ya, ini pertanyaannya. Nanti dijawab, ya, sesuai dengan pertanyaan. Ada berapa pertanyaan itu di LKPD?
dikerjakan di LKPD ada pertanyaan dampak ya, dampak yang akan terjadi kalau Gunung Sariwang Sangihe ini punah ya. Dampak apa yang akan terjadi ya untuk ekosistem di Gunung Sandarumang kalau Gunung Sariwang Sangihe ini mengalami kepunahan ya. Adik-adik bisa mengambil kesimpulan atau jawaban dari video yang sudah adik-adik tonton ya, video permasalahan ya. Gunung Sariwang Sangihe ini pernah punah ya, dan kalau dia punah dampak apa yang akan terjadi ya. Oke, jadi bisa dijawab untuk LKPD bisa. Di sini kelompok 3 ada yang sulit? Tidak, bisa dijawab setiap pertanyaan yang ada. Oke, boleh, cukup mengerti. Claudia dan Julianta bisa dikerjakan? Bisa. Oke. Ya. Kelompok 1 sudah selesai diskusi kelompok. Kelompok 2, kelompok 3 sudah selesai juga. Oke. Baik, saat ini disilakan adik-adik mempresentasikan hasil diskusi kelompok adik-adik sekalian di masing-masing kelompok. Ya. Dimulai dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Baik, selamat pagi, Shalom. Selamat pagi, Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Di saat ini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman kita Yairin Mami. Baik, terima kasih. Saya akan mendiskusikan hasil diskusi kami. Apakah terjadinya interaksi antar komponen biotis? 4. Ceritakan dengan singkat interaksi makhluk hidup dan lingkungan yang terjadi di hutan Sandarumang. Hutan Sandarumang terdapat interaksi yang kaya antara makhluk hidup dan lingkungannya. Baik, sekian presentasi kami. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya apa yang akan terjadi apabila suatu jenis makhluk hidup tidak dapat berkembang biak. Terima kasih. Di saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang apa yang akan terjadi apabila suatu jenis makhluk hidup tidak dapat berkembang biak. Populasi hewan, manusia, maupun tumbuhan akan sangat berkurang, bahkan punah. Apakah kalian merasa puas dengan jawaban kami? Ya, terima kasih. Bertanya, silakan. Kami akan bertanya bagaimana cara untuk menyelamatkan hewan dan tumbuhan yang endemik yang hampir punah. Baik, terima kasih. Di saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Memberikan edukasi kepada masyarakat pendukung pelestarian lingkungan, membuat papan larangan melaporkan orang yang merusak atau memburu satwa langka. Apakah kalian merasa puas dengan jawaban kami? Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada rasa, mohon diungkapkan. Oke, mari kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Ya, diakhiri dengan sebuah pantun. Ya, silakan kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh teman kita Claudia Kamalawi. Bacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah terjadi interaksi antar komponen biotik di hutan Gunung Sandarumang? Jawabannya, di Gunung Sandarumang terdapat komponen biotik yang merupakan bagian dari ekosistem hutan.
Hutan ini terdapat berbagai macam beberapa contoh organisme biotik yang dapat ditemukan di hutan. Nomor 2, apa yang menyebabkan burung cenderuan saniha atau burung niu? Menyebabkan burung seriwang saniha atau burung niu diprediksi mengalami perpunahan lebih dari 1 abad. Jawabannya, jumlah burung seriwang saniha hampir punah karena adanya perusahaan tambang emas. Nomor 3, dampak apa yang akan terjadi jika burung seriwang saniha ini mengalami perpunahan? Spesies tumbuhan dan hewan yang saling bergantungan satu sama yang lain. Lalu untuk area yang berbahaya, silakan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 mau bertanya, apa saja faktor pendorong kegiatan manusia yang dapat merusak ekosistem? Lalu kami dari kelompok 2 akan menjawab, yaitu faktor manusia yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem adalah penggunaan hutan, pemburuan liar, eksploitasi berlebihan dan membuang sampah serta limbah sembarangan. Jika memakan baik, Puas. silakan. Baik, kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan interaksi makhluk hidup dengan ekosistem? Lalu kalian kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu tumbuhan membutuhkan air dan nutrisi dari tanah untuk tumbuh, sedangkan hewan membutuhkan makanan dan tempat berlindung dari predator. Apakah maksudnya sudah dijawab kami? Yang jelas. Kalau yang kalian silakan. Baik, kami akan bertanya, bagaimana hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Makhluk hidup senantiasa bergantung dengan lingkungannya. Hubungan makhluk hidup dan lingkungannya akan membentuk suatu ekosistem. Ekosistem adalah tempat berlangsungnya hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Apakah ada maksudnya sudah dijawab kami? Ya, Sekian informasi dari kami. Terima kasih. Oke, mari kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka, ya. Walaupun mereka hanya berdua, tapi mereka berdua sangat bersemangat, ya, untuk mempresentasikan, baik berdiskusi ataupun mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka, ya. Baik, saat ini lanjut kita akan mendengarkan presentasi atau diskusi hasil diskusi kelompok dari kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Disilakan. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan bagi kelompok kami. Saat ini kelompok kami akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman kami, Mei. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekarang saya akan membacakan hasil diskusi kami. Pertama, analisis apakah terjadi interaksi antara komponen biotik di hutan Gunung Sandaruman? 1. Sebagai pengontrol hama, 2. Sebagai agen alam, 3. Sebagai penyerbuk alami, 4. Sebagai petani hutan. 4. Rangkaikan cerita dengan singkat interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Jawaban. Di hutan Gunung Sandaruman terjadi beberapa interaksi antara semua interaksi ini menciptakan keseimbangan ekosistem yang penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup di hutan ini. Terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan. Lalu kami dari kelompok 3 akan menyampaikan pertanyaan, yaitu sebutkan 3 rangkaian interaksi makhluk hidup. Baik, dasar ini kelompok 2 yang menjawab. Simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme.
Terima kasih atas kesempatan saat ini saya ingin bertanya tentang bagaimana interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Baik, pada saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menghasilkan hubungan timbal balik, ada yang saling diuntungkan, ada pula yang diuntungkan dan dirugikan. Apakah kelompok 1 sudah merasa puas dengan jawaban yang sudah kami berikan? Puas. Apakah masih ada yang bertanya? Baik, saya akan bertanya untuk kelompok 2. Apakah penting interaksi makhluk hidup dan lingkungannya? Ya, interaksi makhluk hidup dan lingkungannya sangat penting karena interaksi ini menjaga keseimbangan alam dan kelanjutan kehidupan di bumi. Bagaimana kelompok 3 sudah merasa puas? Ya, puas. Apakah masih ada pertanyaan lainnya? Silakan. Sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada satu kata yang kurang sempurna, mohon dimaafkan. Kami yang sempurna adalah kita yang dulu pernah bersama. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Mari kita berikan tepuk tangan. Sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka dan diakhiri dengan sebuah pantun. Yang sempurna itu hanya milik kita berdua yang pernah bersama. Oke, adik-adik, sedikit ibu menjelaskan ya tentang pertanyaan di LKPD nomor 2. Ya, coba adik-adik baca kembali, uraikan apa yang menyebabkan burung seriwang sangihe itu pernah punah. Ya, apa yang menyebabkan? Jadi tadi ada kelompok 1 dan kelompok 3 menjawab karena adanya aktivitas tambang. Jadi burung seriwang sangihe ini pernah punah pada sekitar tahun 1978 ya adik-adik. Jadi aktivitas tambang ini belum ada ya adik-adik. Nah, kalau ditanya kenapa burung seriwang sangihe ini mengalami kepunahan, ya tadi adik-adik bisa tonton ya di video pembelajaran yang sudah kita tonton, di mana tiap tahunnya burung seriwang sangihe ini hanya bisa menghasilkan 1 telur setiap tahun. Dan presentasi telur ini bisa berhasil menjadi makhluk hidup lainnya atau makhluk hidup selanjutnya atau keturunan dari burung seriwang sangihe ini sangat tipis, hanya 50% ya presentasi keberhasilan menetasnya telur dari burung seriwang sangihe ini untuk menghasilkan individu yang baru. Jadi itu penyebab salah satu kenapa burung seriwang sangihe ini mengalami kepunahan, sehingga burung seriwang sangihe ini kembali didapati oleh masyarakat lokal. Ya, ternyata masih ada. Ya, dan saat ini sementara dijaga ya kelestariannya di hutan Sahanda Rumah. Oke, saat ini coba adik-adik perhatikan di depan. Ada interaksi antara individu dengan individu membentuk populasi. Jadi interaksi antara individu dengan individu membentuk populasi. Kemudian coba adik perhatikan lagi di depan, interaksi antara populasi dengan populasi nanti membentuk sebuah ekosistem. Ya. Selanjutnya interaksi antara ekosistem dengan ekosistem membentuk biosfer. Nah, yang tadi Ibu sempat mendengar ada simbiosis, ya. Oke, coba adik perhatikan ada simbiosis mutualisme, ya, yaitu bentuk interaksi antara dua organisme yang saling menguntungkan. Tadi kan ada yang bertanya, ya, interaksi, ya, antara komponen biotik, apakah ada yang menguntungkan, ada yang tidak menguntungkan. Nah, kalau di simbiosis mutualisme saling menguntungkan. Contohnya lebah dengan tumbuhan berbunga, ya, lebah mendapatkan nektar dari bunga, sedangkan tumbuhan
pohon mangga ini akan mati ya, karena adanya benalu ini yang menempel pada pohon mangga. Jadi masuk di simbiosis parasitisme karena satu diuntungkan, satu dirugikan. Ya. Oke, adik-adik sampai di sini cukup mengerti dengan materi kita? Bisa mengerti? Bisa. Oke, kalau begitu Ibu minta peserta didik dapat menyimpulkan materi kita yang sudah kita pelajari saat ini. Ya, siapa? Silakan. Silakan. Baik, pada saat ini saya akan menyimpulkan dari materi interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Burung seliwang sangihe atau burung nilok senang hidup atau penghuni hutan pada ketinggian 450 sampai 650 meter di atas permukaan laut di lembah terdalam dengan tutupan hutan terdalam yang masih terjaga. Ciri fisik burung nilok ditandai dengan bagian atas biru agak gelap, sementara bagian bawahnya abu-abu kebiruan lebih pucat. Seliwang sangihe termasuk hewan yang tidak terlalu produktif dalam berkembang biak. Salah setiap musim kawin. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Dewinta yang sudah menyimpulkan materi kita di saat ini. Mari kita berikan aplaus. Ya, selanjutnya adik-adik, Ibu ingin bertanya, kita membahas materi kita di saat ini tentang apa? Apa Dianta? Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Benar sekali. Tepuk tangan kepada Dianta. Selanjutnya Ibu bertanya, manfaat apa ya yang adik-adik dapat dari materi yang kita pelajari hari ini? Oke, silakan. Manfaat sebagai pengaturan hama, sebagai agen alam, sebagai penyakit alami, sebagai penanggulangan. Ya, jadi kita bisa mengetahui ya Devita, manfaat hadirnya burung seliwang sangihe ini di hutan sandar rumah. Sudah Devita sebutkan tadi. Ya, mari berikan aplaus. Tepuk tangan. Oke, jadi sudah mengerti ya adik-adik tentang materi kita hari ini ya. Oke, saat ini silakan adik-adik keluarkan handphone adik-adik ya. Ya, kemudian adik-adik kerjakan ya asesmen formatif yang sudah Ibu kirim linknya di grup mata pelajaran. Bentuk soal pilihan ganda ada 10 nomor, silakan adik-adik kerjakan. Silakan dikerjakan. Bisa kalau dia? Ya. Jadi Ibu berharap bisa dijawab semua soalnya ya dengan benar. Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Ya, sudah selesai. Oke, baik. Adik-adik sudah selesai mengerjakan asesmen formatif. Oke, selanjutnya adik-adik. Ya, coba adik-adik perhatikan di depan. Pilihlah gambar ekspresi wajah yang paling mendekati perasaan saudara setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Kira-kira nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Silakan dipilih. Nomor berapa adik-adik? 3. Nomor 3, ya. Senyumnya lebar. Nah, kalau senyumnya lebar berarti adik-adik bisa pahami dari materinya, kemudian pembelajaran hari ini menyenangkan pastinya. Ya, oke, adik-adik untuk materi kita
Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya. Semua bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau begitu, sebelum menutup kegiatan belajar kita hari ini, Ibu minta satu orang peserta didik dapat memandu kita dalam menyanyikan salah satu lagu daerah. Ya, silakan Claudia di depan. Jemput semuanya berdiri. Kita menyanyi lagu Lima Kita Pedang. 1, 2, 3. Samiha ika handaga sarang papateku sidutu makaruasa soang kinari-ariangku ene lauku takutkan kalendungan soang kinari-ariangku. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih Claudia. Dan saat ini kita akan menutup kegiatan belajar mengajar kita dengan doa. Disilakan satu orang memimpin doa tutup. Oke, silakan Devita di depan. Jemput kita semua bangkit berdiri. Guru serta teman-temanku, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena hidup kami Tuhan dan namamu kami sudah berdoa. Amin. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang semua. Silakan duduk kembali. Terima kasih Devita. Bangun dan bukalah mata.